Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para pecinta Radio Dais dan MAJT TV, dan semua yang mendengarkan secara live ya di YouTube maupun di Facebook, atau mungkin yang sedang dalam perjalanan langsung di radionya ya, yang di rumah. Ibu-ibu juga ada yang sambil nyapu, ngepel, itu juga ada yang mendengarkan Pak Karno. Alhamdulillah. Semuanya semoga selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan selalu mendapatkan rizki yang halal dan barokah. Selanjutnya kita akan terus selalu istiqomah insyaallah melanjutkan kajian kita di kitab Mukhtarul Ahadits, yaitu hadis-hadis pilihan ya. Masuk ke hadis yang ke-190, yaitu keistimewaan Nabi Muhammad SAW daripada nabi yang lainnya. Tadi Pak Karno memang sudah mengawali bahwa idola kita itu adalah Nabi Muhammad ya. Sampai ada sholawat yang berbunyi, manusia idolaku Nabiullah Muhammad, manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad. Itu ya banyak sekali yang kemudian dengan semangat kita bersolawat seperti itu, tambah kepengen tahu siapa sih sebetulnya Nabi kita Muhammad SAW, yang memang merupakan satu-satunya idola kita ya. Bahkan dunia ini tidak akan pernah diciptakan kecuali tanpa Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah. Luar biasa ya. Jadi Nabi Muhammad memang ada beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul yang lain, juga termasuk umatnya Pak Karno. Jadi umatnya Nabi Muhammad juga diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Nuh tidak pernah ada Lailatul Qadar, tidak ada di umatnya Nabi Musa juga tidak ada balasan yang sampai mangja abil hasanati falahu asyru'am salihah. Jadi imbang 50-50 seperti itu. Tapi Nabi Muhammad dan umatnya selalu mendapatkan prioritas. Adapun ketika Allah di dalam Al-Quran tidak membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan yang lain, itu dalam ujiannya ya. Jadi dalam ujiannya Nabi Muhammad malah lebih sama dan mungkin lebih dahsyat, lebih hebat ya ujiannya daripada nabi yang lain, karena beliau memang di akhir zaman ya, setelah Nabi Isa alaihissalam dirafa oleh Allah, itu sampai ratusan tahun bahkan ribuan tahun mengalami masa jahiliyah ya, masa kebodohan yang tidak mengenal Tuhan, mengenal hanya berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan 360 berhala di sekitar Ka'bah. Ini Nabi Muhammad datang untuk merubah yang asalnya jahiliyah menjadi zaman yang moderat, yang islami, yang religi. Ini membutuhkan waktu dan tenaga serta perjuangan yang sangat luar biasa. Dalam ujian tidak ada yang diistimewakan, semua mendapatkan ujian. Bahkan Nabi Muhammad masuk juga kategori nimim. Nimim itu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, disingkat nimim, yaitu Nabi dan Rasul yang mendapatkan ujian yang sangat berat. Ya, ulul azmi, betul. Jadi Nabi Ayub kenapa tidak masuk? Karena Nabi Ayub itu ujiannya hanya untuk pribadi. Jadi sakit, tapi bukan cobaan yang datang langsung dari umatnya, dari dirinya, seperti itu. Tentunya Allah juga lebih tahu ya, itu hanya otak-atik kita saja seperti itu. Rasulullah SAW dalam hadisnya itu menyampaikan tentang keistimewaan beliau supaya umatnya itu tambah memperhatikan, tambah sayang, cinta dengan Islam dan umat Islam ya, juga termasuk kepada nabinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, nusirtu birrubi masirata syahrin
wa utitu mafatihal ardi wa ju'ilat liyal ardu masjidan aw tahuron wa ju'ilat ummati khairul umam wa utitu syafa'ah wa kana an-nabiyyu ba'atsu ila qaumihi khassatan wa la bu'istu wa bu'istu ilan nasi ammatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, aku telah diberi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Jadi ada 5 perkara yang diberikan Nabi Muhammad dan itu tidak diberikan kepada nabi sebelumnya. Spesialis. Iya, spesialis. Nabi Nuh juga enggak, Nabi Ibrahim juga enggak. Ya, tak hanya kepada Nabi Muhammad. Yaitu apa? Yaitu aku diberi pertolongan dengan rasa takut pada hati musuh dalam jarak perjalanan sebulan. Ya, diberi pertolongan dengan rasa takut pada hati musuh dalam jarak perjalanan sebulan. Nah, maksudnya apa ini? Musuh itu ketika mau membunuh Nabi itu rasa takutnya itu dalam tempo sebulan itu dia mempunyai rasa, orang Jawa mengatakan inggrang-inggring gitu ya. Nervous dia itu ketika memusuhi Nabi, ya, musuh Nabi itu ketika akan membunuh Nabi itu enggan, segan, karena wibawa haibahnya Nabi Muhammad SAW menjadikan musuhnya itu sebetulnya itu ada rasa takut. Ya, daksur sekalipun orang yang menjadi kepercayaannya Abu Jahal itu ya, kalau nggak diiming-imingi 100 ekor onta dia nggak berangkat. Mau membunuh Nabi tanpa alasan itu yang tepat itu dia enggan gitu ya. Wong baguse koyo ngono, apike koyo ngono, jujure koyo ngono, masa mau dibunuh. Ya, rata-rata orang yang akan membunuh Nabi ini itu rata-rata tujuannya hanya harta. Ya, harta ya, rata-rata 100 ekor unta terus mau diberikan jabatan, mau pokoknya urusannya itu imbalan. Jadi tidak ada yang semata-mata mutlak hanya karena marah dengan Nabi, karena kesesatan Nabi yang menurut pandangan mereka itu sesat, atau hanya karena tidak suka dengan Nabi. Sebetulnya mereka juga percaya sekali dengan Nabi Muhammad, bahwa Al-Amin yang ditujukan kepada Nabi Muhammad dari mulai kecil itu diakui oleh mereka. Mereka mengakui bahwa Nabi tidak pernah bohong. Iya, sama sekali mereka mengakui tidak pernah bohong. Maka ketika Nabi mau menyampaikan risalahnya kan beliau bertanya, apakah engkau percaya apa yang akan aku katakan gitu ya. Maka pemimpin besar Quraisy pada saat itu mengatakan, hai keponakanku, hai anak laki-laki. Artinya memanggil saudaranya kan biasanya kan anakku, walaupun keponakanku seperti itu. Andai kata engkau mengatakan onta keluar dari jarum, kalau yang mengatakan kamu itu, maka aku akan percaya. Seperti itu. Andai kata engkau mengatakan onta akan keluar dari bukit itu, dari gunung itu, maka aku pun akan percaya. Seperti itu. Ini kan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini dipercaya oleh semua kalangan, termasuk orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Nah, maka dengan dasar itu Nabi kemudian menyampaikan risalahnya bahwa Tuhan kita itu adalah Allah dan aku adalah utusannya. Tapi ternyata dengan kalimat itu mereka tetap tidak percaya. Padahal tadi dikatakan andai kata onta keluar dari batu saja, dari bukit itu percaya, dari keluar dari jarum, lubang jarum yang kecil itu pun juga percaya. Tapi ketika beliau mengatakan syariat, ya, merubah keyakinan mereka, ya, akidah mereka yang memang sudah dalam hatinya itu sudah mengakui bahwa Tuhannya mereka itu ya itu tadi berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal itu, maka ketika akan merubah yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang sebelumnya, itu memang persoalan yang sangat berat Pak Kano. Maka pada saat itu kemudian tabbaka ya Muhammad, kata Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya mengatakan, celaka kau Muhammad, engkau mengumpulkan orang-orang tua hanya kau akan mengatakan seperti itu, orang no gunane dan sebagainya. Jadi sebetulnya mereka itu seperti kapusan dengan ketika apa yang disampaikan Nabi Muhammad hanya karena menyampaikan sesuatu yang tidak pernah didengar. Selama ini Tuhannya yaitu berhala-berhala itu. Tapi tiba-tiba Nabi Muhammad mengatakan
Tuhan kita adalah Allah dan aku adalah utusannya. Maka ditentang langsung oleh paman-pamannya sendiri, keluarganya sendiri. Nah, tapi ternyata Abu Jahal, Abu Lahab pun itu dalam satu riwayat itu diterangkan ketika akan membunuh Nabi, memusuhi Nabi, itu ada rasa kangennya juga gitu ya. Rasa rindu kepada Nabi. Suara Nabi itu dikangeni oleh Nabi, Abu Jahal dan Abu Lahab. Suatu saat Abu Lahab sama Abu Jahal ini mengintai ya, meripil, jadi apa ya istilahnya mindi. Ya mindi gitu ya, mindi incang-incang rumah Nabi, terima arep kepengen ngrungokke suarane Nabi Muhammad ketika membaca Al-Qur'an. Ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab malam itu mempunyai pemikiran yang sama, ingin mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Loh, ini kan kemudian akhirnya ketemu ya, ketemu di pojok yang sama. Kamu kok di sini ya, kaget. Kamu kok juga di sini gitu ya. Padha karo mantu mbek maratuwa padha-padha poso, ngakune poso tapi ternyata makan di warung yang sama gitu ya. Nah, kok kowe Pak, lah kok kamu ya niki deh Pak gitu ya. Bolo. Akhirnya kedua-duanya mengatakan memang kita tidak bisa melupakan Muhammad, keponakan kita, walaupun dia mengganggu kita, akidahnya kan diganggu itu ibaratnya Abu Jahal, Abu Lahab itu. Tapi kita tidak bisa menyembunyikan kangen kita, rindu kita kepada ponakan kita yaitu Muhammad. Nah, ini menunjukkan bahwa selevel Abu Jahal, Abu Lahab saja itu ternyata enggan ya, segan ketika akan membunuh Nabi dengan terang-terangan. Maka disampaikan oleh Rasulullah bahwa nusirtu birrubi masirota syahrin ya. Jadi apa tadi yang pertama? Diberi pertolongan. Aku diberi pertolongan dengan rasa takut pada hati musuh dalam jarak perjalanan sebulan. Loh, sebulan sebelum memusuhi Nabi itu mengagumi Nabi ya, ketar-ketir. Mau membunuh Nabi juga kalau memang ada itu diwanek-wanekke gitu ya. Bahkan kemarin saya juga buka-buka kitab sejarah ya, Qisasul Anbiya, bahkan mbahnya Rasulullah yaitu Abdul Muthalib ketika mencegah Abrohah akan menghancurkan Ka'bah. Pada saat Abrohah mau menghancurkan Ka'bah kan yang menguasai di Ka'bah kan salah satunya adalah kakeknya Rasulullah yaitu Abdul Muthalib. Ketika ditanya, kamu mau ngapain ke sini? Akan aku hancurkan Ka'bah itu. Bukankah engkau harusnya takut suatu saat ketika kamu menghancurkan tempat ibadah, maka yang mempunyai tempat ibadah ini akan murka, akan marah. Ketika Abrohah dikatakan seperti itu sama Mbah Abdul Muthalib, itu sebetulnya mau dipukul. Ketika Mbah Abdul Muthalib kakeknya Nabi ini mendekat, itu ternyata mau mukul itu nggak tega, gitu ya. Ditanya sama temennya Abrohah ini, gitu ya. Wahai Abrohah, kenapa engkau nggak pukul dia? Kenapa engkau nggak matikan Abdul Muthalib? Nggak tahu, saya melihat wajahnya itu, saya itu nggak tega. Saya itu sepertinya eman-eman gitu ya. Wong gantengnya ngono, gagahe ngono kok terima tak pukul, tak pateni. Sudahlah, kita kembali ke niat awal. Niat awal kita akan menghancurkan Ka'bah. Nggak usah dirusun itu Abdul Muthalib. Maka akhirnya Abdul Muthalib juga meninggalkan Abrohah, naik ke bukit. Ketika naik ke bukit, beliau mengatakan dalam hatinya, aku ingin melihat Allah langsung, kepingin tahu Allah akan memperlakukan Abrohah seperti apa. Tempat ibadahnya orang Islam akan dihancurkan oleh Abrohah itu bagaimana ya. Tapi waktu itu kan belum Islam, kalimatnya belum Islam, tapi artinya tempat yang biasa untuk beribadah, karena Abdul Muthalib kan termasuk golongan ini ahli kitab ya, ahli kitab. Jadi percaya dengan kitab-kitab samawi, termasuk kitab Injil yang masih asli. Jadi Abdul Muthalib itu tidak syirik, tidak ikut menyembah berhala. Jadi Abdul Muthalib itu masuk kategori ahlul kitab dan sesembahannya ya Allah ya. Jadi tidak ada keturunan kakek neneknya sampai ke Nabi Adam dari Nabi Muhammad itu yang syirik, tidak ada. Jadi semuanya Abdi Manaf itu semuanya juga min ahlil kitab, dari golongan orang-orang yang ngerti tentang kitab-kitab samawi termasuk Injil, Taurat, Zabur, Injil. Sehingga tidak ada yang syirik, tidak ada yang menyembah selain Allah. Sehingga Abdul Muthalib juga yakin ini pasti nanti Allah akan menghancurkan Abrohah.
tapi aku ingin menyaksikan langsung apa yang akan diperbuat Allah kepada Abruhah. Maka Abdul Muthalib naik ke atas bukit, mau menyaksikan apa yang akan dilakukan Allah terhadap orang yang akan menghancurkan Ka'bah. Ternyata betul Allah turunkan Tayron Ababil, yaitu burung ababil yang ceritanya membawa kerikil nempel dari neraka, yang setiap kerikil itu sudah ada namanya si A, si B, si C, yang ketika dilempar oleh burung itu maka semua menjadi hangus berkeping-keping. Ternyata betul, dan akhirnya terjadi peristiwa Abruhah hancur dengan bala tentaranya gajah itu. Nah, yang menjadi garis bawah itu adalah bagaimana Abdul Muthalib dengan haibah, dengan kewibawaannya itu beliau sampai ditakuti oleh Abruhah itu tadi ya. Ini saya juga pernah mendapatkan ijazah dari Pak Kiai Abdul Muhammad Sotik Lutful Hakim, yaitu pengasuh Pondok Pesantren Futuhiyah ya, beliau sudah almarhum. Beliau menyampaikan ijazah kepada kita kalau kita ingin menjadi orang yang punya haibah ya, atau kewibawaan, membaca solawat haibah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tulki bihar ru'ba wal haibah fi qulubil kafirin wal musyrikin wad dhalimin. Kalau ada orang yang mau dolim kepada kita, baca solawat haibah. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tulki bihar ru'ba wal haibah fi qulubil kafirin wal musyrikin wad dhalimin. Itu nanti mungkin bisa dicari ya para pendengar, mungkin bisa dicari di Google. Insya Allah ada solawat haibah. Itu ijazah langsung dari Kiai Sotik Lutful Hakim, Pondok Pesantren Futuhiyah dulu. Seperti itu. Ini ikhlas saya ijazahkan kepada para pemirsa yang mau ujian nasional misalnya, yang mau skripsi gitu ya, yang ada musuh, yang ada pokoknya yang gundah gulana hatinya nggak tenang, baca itu solawat apa? Haibah seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu apa? Aku telah diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi. Aku telah diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi. Perbendaharaan bumi itu ya apa-apa yang ada di bumi, yang tumbuh dengan subur, yang keluar anugerah-anugerah Allah ya, hasil bumi, semua yang dihasilkan itu diberikan kepada Nabi Muhammad karena beliau kan nabi yang terakhir. Tidak ada nabi selain Nabi Muhammad, sehingga turahan-turahan anugerah-anugerah bumi gitu ya, yang Allah berikan kepada para nabi sebelumnya itu sudah dipakai semua oleh Nabi Muhammad, karena ini sudah semuanya milik Nabi Muhammad dan umatnya, karena tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Jadi sudah di kabeh keberkahannya itu semuanya sudah diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Ya, kita sekarang melihat banyak modernisasi, globalisasi, pokoknya serba yang digital, serba yang enak-enak, yang serba mudah itu dirasakan oleh Nabi Muhammad dan umatnya. Ya, terutama umatnya ini gitu ya, ngerti-ngerti ono HP gitu ya, bisa ngomong dari jarak jauh, bisa video call, bisa WA, bisa ngonek-ngonek ke wong di WA group dan sebagainya, bisa posting ini dan itu kan Allah membuka keberkahan ya, artinya perbendaharaan yang ada di bumi ini semua diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi dulu itu kita tidak bisa membayangkan ya, orang-orang dulu itu bagaimana ketika janjian dengan si A, si B, tidak ada telepon gitu ya, itu lewat surat. Bagaimana lambatnya, leletnya zaman dulu ketika akan berbuat sesuatu. Sekarang serba instan, sekarang serba cepat gitu ya. Itu harusnya apa-apa juga harus lebih cepat Pak Kano. Ya, kalau apa-apa cepat harusnya ngapalin Quran juga harus lebih cepat. Karena medianya kan banyak ya. Kita betul. Lewat rekaman bisa, lewat HP bisa ya, kita download di Play Store teks Al-Quran. Itu kan dulu kan harus berwudu dulu, harus suci. Sekarang kan langsung saja, harus pakai HP kan boleh kan, seperti itu. Harusnya orang ngapalin Quran juga harus cepat, tapi ternyata malah tambah lama karena menikmati yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya bumi dijadikan untukku sebagai masjid ya.
Waju'ilat lil ardu masjidan au tahuron. Jadi dijadikan untukku sebagai masjid dan alat untuk menyucikan, Pak. Dan alat untuk menyucikan. Jadi kalau kita dimanapun saja, Pak Karno, di sini sholat kan boleh, ya, di kantor boleh, di ruangan studio boleh, mau bahkan di jalan kalau sudah punya wudhu ya sudah sholat saja seperti orang sholat istisqa, sholat di jalan itu boleh. Jadi tanahnya sekarang ini dimanapun saja asal suci itu menjadi masjidan, yaitu tempat sujud. Tapi bukan untuk iktikaf ya. Iktikaf di tengah lapangan. Nawaitul iktikaf di lapangan, nah itu ya. Kalau iktikaf ya di masjid yang memang diperuntukkan untuk iktikaf. Itu pun juga ada masjid yang hanya untuk iktikaf tapi tidak untuk Jumatan. Ada ya di Pucang Gading kemarin saya pengajian sebelum ada pandemi, itu ada masjid iktikaf apa seperti itu. Pak, kenapa harus ada kalimat iktikafnya? Ya Ustadz, karena di sini tidak untuk Jumatan. Kenapa enggak untuk Jumatan? Karena masih ada masjid yang lain dan masih bisa dipergunakan, artinya masih muat. Loh, ini jarang-jarang loh Pak Karno. Biasanya walaupun masih muat raiso tetap ada gitu. Nah, itu ya, tapi itu juga tidak masalah ya untuk syiar. Kadang-kadang kalau nggak dibuka gitu, yang jaga ke masjid itu toh, itu yang jauh nggak mau datang juga itu. Maka di Dempel itu ada Masjid Al-Maimunah 1, kemudian ada Masjid Al-Maimunah 3. Yang 2 itu ada di Banjardowo. Meloncat-meloncat ya, 1, 3 ada di Dempel, itu juga berdekatan, tapi membuat Jumatan sendiri entoh juga nyatanya penuh semua. Ya karena softnya dijarai tadi. Tapi pasti lebih dari 40 ya, walaupun tidak pandemi. Tapi alhamdulillah syiarnya makin kemana-mana, dan ini harus diambil ke baiknya ya. Di Telogosari kan banyak itu ya. Menurut saya sebut jalannya tidak apa-apa itu ya. Itu jalan Seruni itu ada Al-Mawaddah. Kemudian sebelahnya ada Masjid Sunan Kalijaga. Sebelahnya lagi ada Al-Husna. Itu satu deret loh itu. Paling hanya 200 meter atau 300 meter itu sudah 3 masjid. Nah, sebab kalau nggak diambil masjid, dulunya kan fasum, silahkan kanan kirinya mau bikin apa. Kalau enggak biasanya nanti rebutan untuk tempat ibadah yang lain. Dan nyatanya juga penuh semua Pak Karno. Pengajian akbar juga penuh, sholat 5 waktu juga penuh, korban do korban, alhamdulillah. Ya, berarti syiarnya sudah kemana-mana dan di mana-mana, alhamdulillah. Kemudian juga untuk alat menyucikan ya, bumi sebagai alat untuk menyucikan. Tadi kan bumi sebagai tempat sujud, tapi juga untuk bisa menyucikan. Kalau tidak ada air kan kita boleh ya. Jadi kalau kita mau istinja itu boleh pakai batu, pakai tanah, untuk ketika kita menghilangkan najis mughaladoh kan salah satunya pakai tanah. Itu berarti kemuliaannya yang diberikan oleh Allah dari bumi itu luar biasa. Kemudian umatku dijadikan sebagai umat yang paling baik. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini diperkuat oleh surah Ali Imran 110. Kalian adalah umat yang terbaik ya, untuk manusia, dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada amar ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah. Ini memang pilihan. Jadi umatan wasato, umat yang moderat, umat yang terpilih, itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Ya walaupun umurnya paling ya 63, 70, 80 wis rada mepet banget gitu. Awake seloro kabeh. Kemarin itu ada yang umurnya sampai hampir 100 sambat Pak Kano. Lah ya boloku angkatanku wis mati kabeh, aku kok urung dhewe, awakku seloro kabeh, sambat sama putune seperti itu. Ya, tapi kemuliaan-kemuliaan banyak yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad, termasuk tadi ada malam Nisfus Sa'ban, ada malam Lailatul Qadar. Kalau kita berbuat baik sekali dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Itu salah satu dari anugerah yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya yang tidak diberikan kepada yang lain. Kemudian aku telah diberi syafaat ya, diberi syafaat. Ini yang keempat ya. Yang keempat, diberi syafaat, diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatnya.
Jadi besok itu ada orang yang pergi ke Nabi Nuh, minta syafaat, minta pertolongan. Kata Nabi Nuh, jangankan aku menolong kalian, aku menolong anak dan istriku saja tidak bisa, ya, apalagi aku menolong kalian. Aku malu dengan Allah. Sana cari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga dicari, katanya aku dulu pernah bohong 3 kali. Bohongnya juga karena bohong baik sebetulnya. Jadi bohongnya itu karena ketika istrinya Siti Saroh itu mau diambil seorang raja, kemudian dia katakan ini adalah saudaraku. Jadi kalau saudara, raja itu malah tidak apa-apa karena terlindungi. Tapi kalau bojo kok enak men to wong ayu ngene kok mbok pek bojo. Harusnya bojoku. Yo rajai rada edan. Senengane ngepek bojone wong itu raja itu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah saudaraku. Wah, Siti Saroh juga ngamuk-ngamuk. Kenapa kamu katakan aku ini saudaramu? Lah, di dunia ini kan yang muslim cuma aku sama kamu gitu ya. Jadi kita saudara muslim. Seperti itu. Kemudian pernah berbohong, ditanya oleh Namrud siapa yang memecah, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini. Nabi Ibrahim mengatakan hadza itu telunjuknya mengatakan hadza ke patung atau berhala yang besar itu. Kemudian yang 4 itu kepada dirinya sendiri sebetulnya. itu ngakali gitu ya. Nah, itu aja malu di hadapan Allah ya. Nabi Muhammad itu yang tidak pernah bohong sama sekali, apa adanya. Cari Nabi Muhammad itu. Akhirnya Nabi Muhammad ini tampil biidznillah, mendapatkan kemuliaan, bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Yang terakhir, Nabi sebelumnya diutus khusus untuk umatnya, sedangkan aku bu'istu ilan nasi ammatan, sedangkan aku diutus untuk segenap manusia. Bahkan rahmatan lil alamin, untuk semua makhluk Allah, sebagai rahmatan lil alamin, untuk sebagai kasih sayang bagi semua alam. Ini hebatnya baginda Nabi yang Allah berikan, yang tidak diberikan kepada para nabi dan rasul yang lain. Seperti itu, Pak. Iya. Ya, kalau kita simak dari 1 sampai 5 luar biasa nih. Artinya keistimewaan baginda Rasulullah SAW. Ya, tapi kita dialog karena waktunya sudah habis ternyata ya. Yang pertama ini, ya, umatku dijadikan umat yang terbaik. Artinya katanya loh, umat dulu itu juga banyak yang baik. Artinya sebagai contoh, dulu ketika Nabi Isa pun sampai dipertuhankan itu karena sangat api umatnya gitu. Terus gimana kalau Mas ini menjabarkan umat terbaik ini? Baik. Jadi sebetulnya memang baik itu kan relatif ya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah memang mempunyai karakter, tentunya juga fitrahnya kan 2, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi 2 itu diilhami kepada manusia semua, baik yang dulu maupun umatnya Nabi Muhammad ya. Dalam hatinya kalau ndak fujur, durhaka, ya berarti takwanya yang menonjol. Cuman umatnya Nabi Muhammad ini mempunyai kebaikan-kebaikan yang memang Allah berikan anugerah itu kepada umatnya Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umatnya Nabi sebelum Nabi Muhammad itu. Dalam arti begini, kalau dulu umatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam terutama itu kan panjang-panjang umurnya, ya panjang-panjang. Maka ketika panjang umur seperti ini kan bisa bisa dua opsi ya. Yang pertama suwi api apa suwi elek kan seperti itu. Nah, orang-orang dulu kalau kita melihat itu kalau dalam peperangan itu memang seperti itu ya. Kalau kita melihat umatnya Nabi Musa misalnya ya, itu ketika ngolok-ngolok Nabi Musa udah kayak gitu, sampai kemudian perang kepada Nabi Musa ya, dipimpin oleh Fir'aun, itu bala tentaranya juga ternyata cobaannya berat sekali ya pada saat Nabi Musa itu berhadapan dengan Fir'aun ya. Akan tetapi Nabi Muhammad ini juga tak kalah beratnya ya. Nah, tak kalah beratnya cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ini menjadikan kemudian umatnya ini ada perbedaan antara umatnya Nabi Muhammad dengan umatnya Nabi Musa atau Nabi Ibrahim atau Nabi sebelumnya. Jadi perbedaannya begini, misalnya Nabi Nuh alaihi salam atau Nabi Musa itu ya, umatnya dulu ketika
diberitahu ya, dikasih nasihat, diturunkan syariat itu umatnya Nabi Musa, Nabi Lut bahkan itu menentang, benar-benar menentang. Dan Nabi Lut itu ketika sudah mentok gitu ya, mentok-tok ya sampai pol, itu kemudian umatnya dijadikan kera gitu ya, dijadikan kera oleh Allah, bahkan sebagian ditenggelamkan di dasar tanah gitu ya. Ya karena kejahatan-kejahatan yang diberikan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lut dan umat-umat sebelumnya. Dan Nabi Muhammad itu punya kegembiraan karena Nabi yang terakhir nek dintekke kabeh yo entek dunyane, akhirnya kiamat kan seperti itu. Jadi orang dulu juga baik gitu ya, orang sekarang juga baik, tapi juga sebaliknya ya, kejahatannya juga sangat luar biasa dibanding dengan kejahatan orang sekarang. Nah, seperti itu perbandingannya Pak. Iya. Ya artinya memang umat baginda Rasulullah luar biasa, artinya memang diciptakan memang umat yang penunjul daripada umat yang lain gitu. Luar biasa. Iya, yang mempunyai keistimewaan. Iya, iya. Tentang syafaat sedikit ya. Biarpun lebih. Ya, syafaat ini. Artinya apakah nanti seluruh umat baginda Rasulullah itu akan berdapat syafaatnya atau gimana? Iya. Jadi besok itu di Yaumul Qiyamah gambarannya kan semua manusia itu di dunia ini itu meminta syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam karena mempunyai kesalahan riwayat memakan buah khuldi sampai kemudian turun ke bumi, kemudian ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim yang tadi saya ceritakan. Ujung-ujungnya kepada Nabi Muhammad. Dan kepada Nabi Muhammad ini ternyata tidak hanya umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat, bahkan bisa yang lain karena rahmatan lil alaminnya ini tadi gitu ya. Karena rahmatan lil alaminnya. Jadi buistu li jami'i ummah, untuk semua umat. Bahkan Nabi Isa juga nanti ketika turun dari langit itu ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Itu artinya kan berarti nanti juga akan dicari oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya kayak apa? Ya, cuman wallahu a'lam. Karena juga tidak menangi menjumpai Nabi Muhammad, dan tentunya juga nanti bagaimana Allah memperlakukan umatnya Nabi Muhammad dengan umat sebelum Nabi Muhammad seperti apa kita tidak tahu, wallahu alam. Tapi yang jelas Nabi Muhammad diutus untuk semua umat, ya, rahmatan lil alamin, untuk semua. Ini artinya berarti kalau dari kisah ini itu Nabi Muhammad pun juga berpeluang memberikan syafaat kepada umatnya yang lain. Umat yang lain. Luar biasa ya. Monggo sekarang waktunya pendengar pemirsa yang mau phone live langsung call ke 6746352. Sudah ada yang masuk, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo Pak. Dari Pak Heru, monggo Pak Heru. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini, di Quran ada kalimat inna dina indallahil Islam. Nah, agama yang diridhoi Allah itu agama Islam. Juga ada hadis lain yang berbunyi barang siapa menuntut ilmu selain Islam Allah nggak akan terima. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana dengan agama yang lain non-Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik? Apakah mereka beribadah Allah masih mau menerima? Sedangkan itu dulunya kan agama tauhid, bukan Nasrani, Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan membaca sholawatan sambil berjoget? Nah, itu kan katanya tidak etika, tidak sopan, Nabi marah. Apakah betul? Yang terakhir, ada dalil akli, dalil nakli. Yang katanya kan apa artinya dalil mukli, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Heru, yang pertama, gimana kalau agama yang non, apakah juga amalnya nanti terima Allah enggak ya? Baik. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi, yang dibenarkan oleh Allah itu hanya Islam. Islam di sini juga termasuk Islamnya para nabi dan rasul sebelumnya Nabi Muhammad. Jadi agama yang disandarkan kepada Allah sebagai Tuhan, maka itu masuk kategori agama tauhid yang dinamai Islam itu ya setelah Nabi Muhammad ada, kemudian ibaratnya itu disematkan Islamnya itu pada saat era Nabi Muhammad. Jadi sebelumnya agamanya sama, yaitu tauhid, mentauhidkan, mentuhankan hanya Allah saja. Jadi Yahudi, Nasrani yang dikategorikan betul-betul orang
pengikut Nabi Musa dan pengikut Nabi Isa itu asal Tuhannya Allah, menyembahnya Allah, ya dia masuk kategori seperti orang Islam, orang yang punya agama tauhid gitu ya. Tapi kalau kemudian menyembah yang lain, tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, ini yang kemudian tidak masuk kategori Islam, tidak masuk kategori agama tauhid. Ya, kalau seperti itu berarti sudah keluar dari agama samawi. Nah, kalau sudah keluar dari agama samawi atau tauhid, itu artinya sudah syirik. Lah, syirik itu tidak akan pernah masuk surga karena tidak mengenal Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah, meniadakan Allah, dia menyembah yang lain. Nah, maka kemudian wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kan seperti itu, barang siapa yang menganut agama selain Islam, artinya selain yang menyembah Allah dan selain yang mengakui Nabi Muhammad itu sebagai nabi, mengingkari Nabi Muhammad diingkari, tidak percaya bahwa dia itu nabi utusan Allah, maka dia dikategorikan sebagai non muslim, ghairul Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah amal ibadahnya. Nah, karena ibaratnya tidak ikut sekolah kok melu ujian itu ya ndak bakal lulus, ndak bakal diakui, seperti itu. Iya. Selawat berjoget, apa betul marah Nabi Roh? Ya, joget atau tari itu kan hanya istilah ya. Jadi andai kata kita bersolawat kepada Nabi, saking cintanya kepada Nabi, kemudian kita mengekspresikan cinta kita sambil menari seperti orang joget, ya, itu kalau tidak untuk menghina, tapi justru untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad, itu asal tidak berlebihan, itu saya kira tidak masalah. Jadi seperti menggoyang-goyangkan tangan, itu kan memang dikategorikan joget juga kan, tapi joget yang tidak norak, maka dikatakan itu tari, ya, tari sufi, tari zifin, ya, tari itu para habaib juga ketika ada gambus juga ya banyak yang kemudian ikut ini ya, jadi tari ya, ikut nari, ikut joget. Jogetnya joget yang religi syar'i. Joget syar'i itu ada ternyata. Jadi kalau dikatakan joget itu nanti seperti dangdut ya. Jadi katakanlah itu bukan joget tapi ya tari lah, seperti ya tari zifin, tari sufi. Itu saya kira tidak masalah ya, asal tidak berlebihan. Yang berlebihan itu ya yang sampai membuka aurat, itu yang tidak diperbolehkan, dan melanggar syariat yang lain, misalnya ya sambil tari-tarian dengan lawan jenis, itu tentunya mendatangkan dosa, tidak boleh. Tapi selagi masih ada batas-batas yang normal ya, muter-muter tari sufi itu saya kira tidak masalah. Ya, walaupun itu seperti orang joget juga, karena joget juga sebetulnya, tapi itu bukan untuk apa-apa, tapi justru untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seperti itu, mengekspresikan rasa cintanya. Yang ketiga, kalau dalil mukhli apa ada nih? Itu orang yang menggunakan dalil akli, gitu ya. Jadi orangnya gitu, orangnya. Ya, jadi nakli sama akli. Jadi nakli itu dasar dari Quran, hadis, dan ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Yang akli itu pakai akal, ya, pakai akal, pakai pikiran. Ya, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, itu suruh ngupas tentang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dengan dalil kita, yaitu akli. Nakli dulu, kemudian baru akli. Ya. Kita sapa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yai. J dari Ali enggak ya? Pak Ali, mau ke Pak Ali? Saya pernah mendengar kisah, kalau tidak salah, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu justru dilahirkan lebih dulu daripada Kanjeng Nabi Adam. Nah, itu larah-larahnya gimana ya? Ngaten, matur nuwun, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kalau paling aja? Memang sebelum Nabi Muhammad lahir itu nurnya sudah diciptakan oleh nurnya Allah. Jadi yang pertama kali Allah menciptakan memang nurnya Nabi Muhammad ya, sebelum menciptakan yang lain. Jadi kemudian menciptakan kolam, pena itu ya. Jadi awalu khalqin, jadi awal diciptakannya apa yang ada di dunia ini sebetulnya ya nur Nabi, ya, nur Nabi Muhammad. Maka Nabi Adam ketika
bertaubat itu wasilah bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata Allah, kenapa Adam kamu menyebut nama itu? Dari mana kau tahu kenal nama itu, kalimat Muhammad? Maka Nabi Adam menjawab, aku melihat di arsy ada tulisan Allah dan Muhammad di situ. Mulanya itu masjid-masjid ono tulisannya Allah Muhammad, ini niru yang dilihat oleh Nabi Adam ketika di arsy. Jadi waktu di surga Nabi Adam itu pernah melihat, kok ono jeneng Allah kok sebelahnya ora Adam, kok ora aku, tapi kok Muhammad. Iki mesti ono nabi sing luwih hebat ketimbang aku. Ya walaupun nanti juga ibaratnya secara fisik, secara biologis kan seniornya tetap Nabi Adam karena memang anak keturunan Nabi Adam. Tapi dalam hakikat itu Nabi Muhammad adalah Imamul Anbiya wal Mursalin. Jadi Nabi Muhammad lah menjadi Imamul Anbiya wal Mursalin ya. Justru karena kehebatan Nabi Muhammad ini diciptakan di pertama kali Allah ciptakan semua makhluk itu adalah nur atau cahaya Nabi Muhammad sebelum Allah ciptakan semuanya. Ya.